Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadli di acara Diari Misteri Fadli. Ya, untuk selanjutnya saya mengundang bintang tamu dari kelas 12 bahasa. Ada saudari Selma dan saudari Dea. Silakan untuk memasuki tempat podcastnya. Baik, terima kasih Teh sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Jadi maksud kedatangan kalian di Undang Mistis ini ingin menceritakan hal-hal mistis yang pernah kalian temukan atau yang pernah kalian alami. Oke, baik. Di sini kita akan mengungkap misteri-misteri dari pengalaman mereka yang telah alami, yaitu baik itu kejadian hal mistis ataupun kejadian lain. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Baik, kita akan yang pertama di sini ada saudari Dea. Kejadian hal mistis apa yang pernah Oh banyak. salah satunya aja boleh disebutkan? Boleh, mau dari mana? Mau dari sini aku sini gitu. Ya, yang pertama kan kalau di sekolah Mardi 4 itu dikenal dengan adanya sosok si merah ya guys. Oh, tentu saja saya Apakah pernah ya. Jadi kejadiannya saya mempersingkat saja karena kamu terlalu bertele-tele. Waktu itu saya sedang melaksanakan mapaba bersama teman-teman dan dalam salah satu murid tersebut ada yang bernama tidak apa-apa. nanti kamu gituin ya. Ya. Nah, dia itu bisa dikatakan lempuh Yuni ya guys. Inau lempuh Yuni Terus kalau kita kemudian apa yang terjadi dengan saudari Itu- tersebut? itu sangat parah gitu ya, kayak dia teh gini di UKS. Oh iya, saya pernah mendengarnya dari rekan saya yaitu yang bernama Bunga. Ya dia itu dibebrik ya guys, dari sana ke sana ya, hampir gimana ya, mengorbankan jiwanya gitu karena dibebrik. Oke, baik, saya akan jelas ya. Jadi kejadian itu bermula ketika ada pelantikan atau masa penerimaan anggota baru PMR. Maaf ya pemirsa. Jadi ada anggota PMR kelas 10 yang bisa disebut itu kaupan kalau istilah Sundanya gitu. Ya, pas makan di sini kan ada sirine gitu kayak ambulan, kayak ada orang yang mati. Nah, pas kan kalau ada sirine begitu suka lari ya. Terus pas lari kan anggota kelas 10 itu hampir 102 orang. Jadi larinya itu ke alun-alun. Kita juga sebagai panitia tidak bisa mengkondisikan Karena kelas 11 dan kelas 12 itu terlalu little untuk kelas 10 yang banyak begitu. ya seperti itu. Setelah makan dia pun langsung duduk kembali melanjutkan makannya kan. Tetapi setelah kejadian lari tersebut si dia langsung seperti badannya itu lemas. Pas ditanya oleh kami selaku panitia menanyakan kepada saudari tersebut, saya bilang begini, kamu kenapa? Kalau gak kuat ya udah ke UKS aja. Nah kan langsung aja saudari tersebut dibawa oleh segenap panitia perempuan masuk ke UKS. Akan tetapi hal yang menjanggalkan terjadi setelah masuknya saudari tersebut ke UKS. Yang pertama yaitu dia itu kayak merasukan nenek moyangnya, tapi nggak tahu juga yaitu apakah itu berbohong apakah tidak. Kita juga sebagai panitia tidak tahu, soalnya saya yang membacakan ayat suci Al-Quran dan terus kalau istilah Sundanya dilelewean gitu. Pas dilelewean gitu teh tah si Diana teh kaki urutan ngalelewean kita teh ini kan dia teh lagi kerasukan ya.
maaf logatnya jadi Sunda, kan dia tuh lagi kerasukan, terus sama kita itu dipermainin itu kerasukannya dipakai permainan Sunda kayak dang ding ding dang. jadi yang kerasukan tersebut malah ngikutin gitu kan sambil ketawa gitu terus tangannya gini sambil bilang dang ding dang. Itu yang hal yang menjengkelkan yang pertama. Terus yang keduanya hal menjengkelkannya itu pas dibacain ayat suci Al-Quran, bukannya dia itu sadar terus mengikuti apa yang kita bacakan, dia malah nangis gak jelas, ketawa gak jelas gitu. Terus setelah itu kan dia udah sadar, terus saya menugaskan kepada anggota saya untuk menjaga dia. Ada saudari Bunga dan saudari ya betul banget, dan ada saudari kemudian setelah itu si dia dijaga oleh 3 orang, oleh Denden, Naib, dan juga Bunga. Mohon maaf, saya tidak kuat untuk menyampaikan, jujur. Lanjut saja. Setelah dijaga kan udah sadar gitu, pas udah sadar teh tiba-tiba dia itu kayak kerasukan itu apa kembali lagi gitu, dia itu nangis gak jelas kayak orang gitu. Terus kan posisinya yang di UKS itu yang Naib itu kan cowok, dia itu lagi nyari teman buat gantiin Teh Nova itu maaf bukan Teh Nova, buat gantiin Teh Nenden kan lari keluar. Terus yang di dalam ada saudari Bunga seorang diri. Nah karena saudari Bunga ketakutan, akhirnya dia lari sekencang-kencangnya dari dalam UKS. Dia lari tuh dikejar oleh saudari yang kerasukan tersebut. Namun sayang serius, saudari Bunga dia lari sekencang-kencangnya tanpa melihat jalan. Kan dari lapang sini kalau untuk ke parkiran itu ada tangga, kira-kira 7 anak buah tangga. Namun saudari Bunga tidak melihat anak buah tangga tersebut. Dia untung gitu, kepalanya jatuh duluan. Terus dia kan saking takutnya posisinya saya saat itu sedang berada di kelas 11 IPS, sedang berkoordinasi dengan pembina. Saya melihat dari kejauhan saudari Bunga tersebut dikejar-kejar oleh saudari yang kerasukan tadi. Namun kan saudari Bunga itu jatuh dari tangga, terus dia tidak sadarkan diri, dia trauma. Terus datanglah PMR yang bersedia menyelamatkan saudari Bunga tersebut dan memberikan pertolongan pertama. Terus saya langsung lari, bukan saya nyamperin yang dikejarnya saudari Bunga akan, tetapi saya malah mengejar saudari yang kerasukan tadi. Soalnya kalau saya biarkan gitu yang kerasukan tadi, takutnya kabur jauh kan, kalau gitu gak tahu juga, takutnya membahayakan kepada dirinya pribadi gitu. Soalnya gak tahu juga sosok itu akan berbuat apa kepada si yang dirasuki tadi. Mungkin itu perjelas. Selanjutnya silahkan kejadian hal mistis apa yang pernah saudari Salma rasakan. Terang banget gitu loh, jadi nggak usah lah apa itu hal-hal mistis kalau di ghosting. Kalau itu sih iya ya menurut saya, karena emang menurut saya itu tuh cuma para cowok-cowok kayak gitu
yang suka ghost-ghost cewek-cewek gitu kayak apa sih? Terus bagaimana perasaan saudari Selma dan saudari Dea untuk menanggapi maraknya kejadian hal mistis yang ada di sekolah? Soalnya kan biasanya di setiap sekolah itu pasti banyak banget cerita horornya gitu, tapi banyak pendatang dari sekolah lain yang tidak mengetahui akan kejadian yang berada di sekolah ini. Anggapannya seperti apa? Saya sih lebih gimana ya, hati-hati, terus jangan lupa ayat kursi, kayak perbanyak doa gitu ya kan kak. Kayak lebih lebih banyak ibadah gitu ya di sekolah teh, jangan gitu, lebih banyak baca doa-doa. Harus musah ya. Kalau tanggapan dari saudari Selma bagaimana? Kalau menurut saya sadar diri aja ya, karena apalagi di kandungan ini maraknya itu ada portal ya. Ya, apalagi di kelas 12 bahasa itu portalnya besar banget. Jadi kalau malam-malam itu takut banget loh guys. Kayak apa ya gitu, kayak di sana tuh ada yang Ya, jadi menurut saudari Selma di kelas 12 bahasa itu seperti ada portal. Kenapa? Bukan seperti, tapi memang ada portal besar kalian banget. nggak tahu aja, tapi sebenarnya itu portalnya besar banget. Jadi menurut saudari Selma tersebut di kelas 12 itu ada portal. 12 bahasa ya guys. Ya, kelas 12 bahasa. Mengapa saudari Selma sangat tahu akan portal gaib tersebut? Karena dia secara tidak langsung mempunyai indera ketujuh. Iya guys. Ya, Saya mempunyai indra ke-7 kebetulan. Itu turunan dari nenek moyang saya. jadi saudari Selma ini kalau di film-film itu seperti Roy Kiyoshi yang bisa memprediksi akan masa depan ataupun bisa mengulang kembali kejadian masa lalu. Iya. Bukan bisa mengulang kembali, tetapi bisa menceritakan kembali kejadian masa lalu itu seperti apa. Terus bisa memprediksi juga sifat orang itu seperti apa dari garis tangannya tersebut. Makanya kalau misalnya buat kalian para penonton nih yang mau cari tahu tentang garis tangan kalian, bisa kalian mengunjungi rumahnya di Cibaregbek, di Pojok Limos Cibaregbek ya. Jadi untuk kalian yang ingin mengetahui jodoh, terus nasib kedepannya kalian seperti apa, apakah setelah sekolah ini itu kalian apakah akan nganggur ataukah kuliah, bisa banget tanyakan kepada saudari Selma tersebut. Karena katanya saya pernah mewawancara ibunya. Jadi saudari Selma ini sudah mempunyai indera ketujuh sejak umur 7 tahun. Dia itu kayak kalau misalnya ada gempa gitu. Kalau misalnya ada gempa, mungkin podcast hari ini dicukupkan. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah bersedia menyempatkan waktunya di Karena saya tuh banget sebenarnya. official. Sekarang sebelum dimulai kita duduk dulu dengan jargon. Kalau saya bilang DMF, biarin tadi kalian gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Diari Misteri Padli.